Selamat pagi semuanya anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Tentunya materi baru juga harus dengan semangat baru. Ya, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Langsung saja ya, kita simak video pembelajaran berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak. Setelah kemarin melaksanakan penilaian harian yang pertama, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, Muhammadiyah kelas 5. Hari ini, tujuan pembelajarannya adalah mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah, khususnya Kiai Haji Mas Mansur. Mampu menceritakan biografi tokoh-tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur. Hari ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita akan membahas tentang Kiai Haji Mas Mansur. Bagaimana biografi beliau, bagaimana Kiai Haji Mas Mansur memberikan kontribusinya untuk Muhammadiyah. Sebelum saya mulai, seperti biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat ini adalah gambar dari Kiai Haji Mas Mansur. Lahir di Surabaya 25 Juni 1896 dan beliau merupakan pendiri Muhammadiyah di Surabaya. Kiai Haji Mas Mansur sempat menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai 1943 dan pernah menjadi ketua Haji Organisasi Hindia tahun 1926 dan beliau sebagai penghargaan negara menetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada tahun 1964. Kita awali dulu dari Kiai Haji Mas Mansur ketika masa kecilnya. Ketika beliau berusia 10 tahun, dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di pondok ini, beliau mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Khalil. Setelah mondok 2 tahun di Madura, Kiai Khalil ini meninggal. Dan Kiai Haji Mas Mansur kembali lagi ke Surabaya. Kiai Haji Mas Mansur pernah belajar di Al-Azhar, Mesir. Di Mesir, beliau menyaksikan dan mengalami pergolakan politik yang membuat beliau melakukan gerakan pembaharuan di Indonesia. Kemudian beliau juga dipercaya sebagai penasehat pengurus besar Syarikat Islam. Beliau menuangkan pemikiran dengan menerbitkan majalah Suara Santri. Pada tahun 1912, Kiai Haji Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah dan menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai 1943. Mas Mansur diangkat sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta, bulan Oktober tahun 1937. Pada kepemimpinan beliau ditandai dengan kebijakan yang dinamakan Langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940. Apa saja langkah-langkah Muhammadiyah? Ada 12 langkah Muhammadiyah. Yang pertama, memperluas masuknya Islam.
2. Memperluas paham Islam. 3. Memperbuahkan budi pekerti. 4. Menuntun amalan itikat. 5. Menguatkan persatuan. 6. Menegaskan keadilan. 7. Melakukan kebijakan. 8. Menguatkan majelis tanwir. 9. Mengadakan konferensi bagian. 10. Memusyawarahkan keputusan. 11. Mengawasi gerakan dalam. Dan 12. Mempersambungkan gerakan luar. Nah, ketika beliau belum sembuh benar, waktu itu beliau sakit, beliau tetap berjuang melawan Belanda. Dan akhirnya ketika perjuangan beliau itu, beliau ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Kalisosok. Mas Mansur meninggal di dalam tahanan tanggal 25 April tahun 1946. Dan jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Karena jasa beliau ini, beliau dinobatkan oleh pemerintah sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan tentang Kiai Haji Mas Mansur. Dan inilah tugas kita hari ini, anak-anak mengerjakan 5 soal. Silahkan ditulis soalnya dan kemudian dijawab dengan jawabannya digarisbawahi agar Bapak Ibu Guru jelas mana soal dan mana jawabannya. Kemudian dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak untuk pembelajarannya hari ini. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang kita pelajari hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tetap sehat ya, dan jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.